berangkat hanya membawa senjata jadul, ya kan? Tapi pulangnya, masya Allah, ya pulangnya itu bawa AK-47, bawa Stinger, bawa tank, masya Allah, Allahu Akbar, Allah tunjukkan kekuasaannya. Jadi benar-benar tidak sesuai nalar. Bahkan sampai Syekh Abdul Azam rahimahullah menulis dalam kitabnya Ayatul Rahman fil Jihadi Afgan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kemenangan Taliban tidak lepas dari satu sosok, yaitu seorang sahabat pemuda. Kalau kita kembali kepada sirah nabawiyah, bagaimana Rasulullah SAW saat itu ada dua negara superpower, Persia dan Romawi. Rasulullah SAW sebelum wafat, beliau memberi amanah kepada seorang sahabat, yaitu Usamah bin Zaid bin Harithah, ya, yang umurnya masih 18 tahun. Tapi Masya Allah, setelah Rasulullah wafat, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, benar-benar melaksanakan perintah dari Rasulullah untuk menjadikan Usamah bin Zaid bin Harithah untuk menjadi panglima perang untuk menghadapi dua negara superpower, yaitu Persia dan Romawi. Qadarullah, alhamdulillah, biidznillah, atas izin Allah, akhirnya Persia dan Romawi bisa ditaklukkan. Nah sekarang dalam kekinian, siapa pasca Perang Salib episode yang kedua, yang kurang lebih sekitar 600 tahun, atau yang dalam bahasa umumnya pasca Perang Dunia Kedua, muncul dua negara superpower, yaitu Uni Soviet dan Amerika. Nah kira-kira siapa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi dua negara superpower ini? Ternyata Allahu Akbar, seorang pemuda dari Palestina, yaitu Syekh Abdul Azam rahimahullah. Padahal beliau diminta untuk menjadi pengajar di Madinah Al-Munawwarah, di Madinah University, beliau tolak. Beliau diminta untuk mengajar di Universitas Ummul Qura, ditolak. Di Jeddah ditolak, di Al-Azhar ditolak. Beliau berangkat dari Palestina menuju jantungnya Khurasan, yaitu Afghanistan. Masya Allah, apa yang diawali oleh beliau? Beliau mengawali dengan mendirikan Baitul Ansar, yaitu rumah penolong-penolong agama Allah. Sehingga akhirnya beliau rekrut pemuda-pemuda fuqara masakin. Jadi pemuda-pemuda miskin itu direkrut oleh beliau. Masya Allah. Beliau tarbiyah semua pemuda-pemuda Afghanistan yang miskin-miskin itu. Ya, beliau hunjamkan kalimah tauhid, la ilaha illallah, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Beliau bangkitkan semangat jihad fisabilillah. Masya Allah. Makanya sampai akhirnya muhadarah beliau selama tarbiyah jihadiyah ini, alhamdulillah bisa dikumpulkan jadi 6 jilid. Itu tarbiyah jihadiyah yang ditulis oleh itu hasil dari muhadarah Syekh Abdul Azam rahimahullah. Jadi ini spirit yang beliau berikan Syekh Abdul Azam. Jadi semua pemuda-pemuda Afghanistan yang fuqara masakin ini diyakinkan wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Jadi kemenangan itu datangnya dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana, bukan dari manusia, bukan dari kita. Jadi bahkan Allah Syekh Abdul Azam meyakinkan wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami, kata Allah, memenangkan golongan mukmin. Jadi keyakinan itu yang memotivasi pemuda-pemuda Afghanistan yang direkrut oleh Syekh Abdul Azam, yang kemudian disebut dengan Mujahidin Taliban. Masya Allah, luar biasa. Kalau kita lihat di lapangan, beliau berangkat hanya membawa senjata jadul, ya kan? Tapi pulangnya, Masya Allah, ya pulangnya itu bawa AK-47, bawa Stinger, bawa tank, Masya Allah, Allahu Akbar, Allah tunjukkan kekuasaannya. Jadi benar-benar tidak sesuai nalar. Bahkan sampai Syekh Abdul Azam rahimahullah menulis dalam kitabnya Ayatul Rahman fil Jihadi Afgan. Jadi Masya Allah, luar biasa. Jadi ketika terjadi pertempuran yang sengit, ya, pertempuran yang sengit antara Mujahidin Taliban dengan pasukan Uni Soviet waktu itu, ya kan, pasukan Uni Soviet.
Itu Allahu Akbar. Amunisi habis. Sehingga Syekh Abdul Azam memotivasi banyak berzikrullah, banyak berdoa kepada Allah. Nah, itu pasukan elit Uni Soviet itu lari terbirit-birit. Ternyata apa? Ternyata dia melihat ada pasukan berjubah putih yang lebih dahsyat, senjatanya lebih canggih. Nah, itu hal yang tidak sesuai nalar. Tapi itulah Allah buktikan kekuasaannya. Bahkan pernah juga ketika pertempuran dengan Uni Soviet itu, yang akhirnya Uni Soviet angkat tangan, gitu ya. Itu, Masya Allah, ketika pesawat MiG menjatuhkan bom-bom, ratusan bom di tengah-tengah komunitas Mujahidin Taliban. Allahu Akbar, Allah tunjukkan kekuasaannya. Tidak ada satupun yang meledak. Nah itulah. Bahkan banyak pasukan elit Uni Soviet itu tewas mengenaskan karena Allah gerakkan jundullahnya berupa badai gurun. Bahkan pesawat MiG yang super canggih itu bisa jatuh karena Allah punya jundullah, tentara, yaitu burung. Nah inilah yang ditulis oleh Syekh Abdul Azam dalam kitab kecil, yaitu Ayatul Rahman fil Jihadi Afgan. Kemudian akhirnya tahun 89 Uni Soviet angkat tangan pada masa pemerintahan Gorbachev, ya kan? Ya memang bahasa untuk menutupi malu itu karena untuk menutupi malunya itu di Uni Soviet hancur karena kebijakan Glasnost dan Perestroika. Padahal Uni Soviet hancur itu karena perjuangan Mujahidin Taliban. Nah ini, jadi benar-benar tangguh sekali, Masya Allah. Bahkan pasukan elit Uni Soviet itu digambarkan oleh media-media internasional pada saat itu dibuat karikatur, berangkat dengan senjata canggih, tapi pulangnya sudah jadi mayat. Jadi dibuat karikatur media internasional itu. Akhirnya setelah Uni Soviet hancur, Amerika mencoba untuk dengan negara-negara sekutunya berusaha untuk ingin mencoba untuk menaklukkan Taliban. Akhirnya Mujahidin Taliban semuanya mundur semuanya. Dan banyak komandan-komandan pasukan Amerika dan negara-negara sekutu yang itu di bawah NATO itu sudah memberikan analisis. Wah, ini Taliban kalah sebelum perang. Allahu Akbar. Begitu semua masuk, ya kan, Amerika dan negara-negara sekutunya, begitu masuk semuanya, bangkitlah Mujahidin Taliban. Sehingga akhirnya, ya Allah, itu tiap hari pesawat mondar-mandir. Ya, pesawat mondar-mandir, baik itu Amerika dan negara-negara sekutunya, mondar-mandir membawa mayat. Jadi bahkan pasokan logistik militer Amerika dengan beberapa puluhan truk itu bisa dihancurkan. Bahkan pesawat-pesawat MiG itu bisa diruntuhkan, pesawat helikopter apa yang besar itu bisa diruntuhkan. Masya Allah, luar biasa kekuatan Taliban ini. Sehingga akhirnya pada saat pemerintahan George W. Bush akhirnya sampai pada pemerintahan Barack Obama, akhirnya Barack Obama mengambil satu kebijakan, yaitu artinya menarik mundur tentara-tentara Amerika. Bahkan terjadi pertukaran tawanan. Jadi satu tentara Amerika ditukar dengan 5 tawanan Mujahidin Taliban yang dipenjara di Guantanamo. Jadi yang cukup mengejutkan sekali, ya salah satu tentara Amerika yang menjadi pertukaran pertawanan itu, yaitu Bob Bagdell. Jadi dia diminta oleh Presiden Amerika Serikat Barack Obama untuk menyampaikan pesan dan kesannya di White House. Dan itu di depan 16 badan intelijen Amerika. Di depan petinggi-petinggi Pentagon. Semuanya. Kumpul semuanya. Apa yang terjadi? Di atas mimbar itu, jadi ada Barack Obama, ada Bob Bagdell, ada istrinya. Terucap pertama kali, Bismillahirrahmanirrahim. Itu di White House, di Gedung Putih. Jadi benar-benar semuanya terbelalak. Jadi benar-benar berarti Bob Bagdell sudah masuk Islam. Allahu Akbar. Jadi itulah kemenangan Mujahidin Taliban luar biasa. Sehingga akhirnya Barack Obama sudah angkat tangan. Seluruh pejabat-pejabat tinggi, bahkan komandan-komandan militer yang di Pentagon, semua angkat tangan. Mujahidin Taliban cukup tangguh sekali. Ya, saya kira itu semuanya tidak lepas daripada spirit
yang dimotivasi oleh Syekh Abdul Azam. Beliau seorang pemuda Palestina dan beliau seorang ulama yang mujahid, ya kan, yang masya Allah memberikan spirit sampai akhirnya beliau wafat pada Yaumil Jum'ah bersama putranya. Jadi di bawah mobilnya dipasang bom itu. Jadi beliau meninggal dalam keadaan syahid. Jadi insya Allah itu Syekh Abdul Azam selaku pemantik awal gerakan Mujahidin Taliban ini benar-benar membawa inspirasi di seluruh dunia Islam. Ya, saya kira gitu. Selamat. Ya. Ya.